Perusahaanlah komitmen untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, galau-galau gawean operasional dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan wabah corona. Perusahaan memperketat akses masuk dan ngecek kesehatan sebelum pegawai masuk fasilitas operasi, meminimalisir gawean-gawean yang kurang berdampak sama operasi, ngurangi periode pergantian kru yang pegawai. Itu juga diwajibkan untuk meningkat ke kebersihan, jaga jarak, di rumah baik kalau lagi tidak pegawai, dan pakai masker. Yang paling penting ada proses karantina dan rapid test waktu pergantian pegawai. Artinya Medco lang ikuti dan mati peraturan pemerintah. Pesan ini disampaikan oleh SKK Migas dan Medco INP Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, Kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Hai, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk hari ini? Senang sekali pastinya ya untuk gelaran hari Rabu 27 Mei 2020. Bersama saya Resti Chandra hadir untuk mengawal Anda spesial sekali di program kita Belajar di RRI. Tapi ini edisi spesial Kelas Inspirasi. Nah, kalau ngomong soal kelas inspirasi, terkadang kita tuh sering banget gitu kan ya mencari tokoh sebagai inspirator. Sering seperti itu, atau mungkin kalau seandainya nih sekarang mumpung belum belajar seperti biasa walaupun di rumah aja gitu kan ya, ada sedikit menghayal nanti besar mau jadi apa sih, ini mau dibawa kemana nih cita-citanya ya. Nah ini pas banget nih ya, daripada menghayal kemudian gak tahu kemana arahnya, mending dengerin program spesial kita Kelas Inspirasi, karena seperti biasa ya kita bakal dengerin ada kisah, kemudian juga ada tips-tips juga, bakal ngobrol-ngobrol keren juga ini bareng tokoh inspirasi ya, inspirator keren banget. Dan yang hari ini yang super duper keren, karena terus terang aja cewek cakep yang satu ini, dia ini punya talent yang besar banget, dan paling enak kalau menjalankan profesi sesuai dengan hobi. Nah siapakah dia kira-kira, dan bakal ngobrol seputar apa ya? Jadi nanti kita bakal ngobrol bareng Kakak Sahara Dristi yang merupakan professional singer yang ada di Indonesia lah ya, kalau aku bilang kayak gitu ya, karena emang sudah menasional. Karena emang Kakak Sahara Dristi ini adalah juara nasional Bintang Radio Indonesia tahun 2019. Bakal ngobrol lebih lanjut nanti bareng Kakak Sahara Dristi di Kelas Inspirasi. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu
Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Nah, yang menikmati program kita ini juga dari YouTube channel kita tadi sempat nonton. Tadi ada sempat klip ya. Ini ada video klip yang menampilkan Sahara Dristi. Wow, itu dari YouTube ya. Jadi intinya Anda juga bisa mengikuti program ini spesial banget ya dari live streaming kita ya di YouTube channel kita RRI Palembang. Atau juga nanti yang mau tanya-tanya misalnya boleh banget telepon di 0711369977 atau bisa juga ke WhatsApp kita di 087899650916. Nah, itu dia ya. Oke, tadi yang paling enak dibilang ya sama Resti, kalau kita punya profesi atau kerjaan gitu kan, itu yang sesuai hobi banget. Jadi hobinya tersalurkan, kerjaannya oke gitu kan, ini dapet. Terus juga ya dan lain-lain lah ya, plus-plusnya banyak banget. Pasti ya. Kayak yang satu ini nih ya, yang bekerja sesuai dengan hobi, sesuai dengan bakat dan minat, ada Kakak Sahara Dristi. Hai, selamat siang. Hai Kak Resti. Aduh, Kak Sahara ya, udah lama gak ngobrol. Sebenarnya terakhir ngobrol waktu jadi juara nasional Bintang Radio 2019 kemarin ya. Iya, benar. Tapi yang pasti kegiatan kesibukan nyanyi gak sampai situ aja, terus jalan ya, walaupun sekarang Iya sedang pandemi ya. Iya dong ya. Jadi saking aktifnya, bahkan Kak Sarah punya lagu-lagu Corona dan lain-lain gitu kan. Oke, itu saking aktifnya nih. Nah, jadi emang seperti dibilang tadi paling seru kalau punya kerjaan yang sesuai dengan hobi. Wah, ini yang sekarang sedang dijalankan sama Kakak Sahara Dristi ya Kak ya. Iya. Jadi kayaknya bakal semakin menginspirasi untuk teman-teman juga, untuk pendengar kita juga gitu ya, untuk pendengar RRI juga yang punya talent untuk bernyanyi, sebenarnya punya bakat besar untuk bernyanyi, cuman mungkin belum tersalurkan atau nggak terlalu dieksplor nih. Nah, dengerin kelas inspirasinya Kakak Sahara Dristi ya. Sekalian mungkin bisa bagi-bagi tips langkah-langkah seperti apa sih sampai dengan sekarang udah go nasional kan Kak Rara ya? Iya. Iya dong, tergabung juga di personil ada musisi nasional itu kan masalahnya kan ya. Iya. Betul ya, jadi udah tahu banyak nih bagaimana sepak terjang Kakak Sahara Dristi ini bahkan ke tingkat nasional. Oke, kalau gitu langsung aja Kak Sahara untuk kelas inspirasi untuk hari ini. Silakan berikan inspirasi ke pendengar kita, apalagi yang punya talent dalam dunia tarik suara gitu kan ya, biar makin bisa menyalurkan minat dan bakat mereka untuk menjadi seorang professional singer seperti Sahara Dristi. Silakan Kakak Sahara. Oke, pertama-tama aku ngucapin halo dulu buat semua pendengar RRI Radio Tangga Bencana, buat teman-teman semua. Jadi buat pagi ini Sahara membagi cerita dan juga tips dan trik juga gimana caranya untuk bisa sampai jadi profesional singer. Jadi sebenarnya sama aja sih, dulu juga mungkin ada teman-teman juga yang ngerasa sebenarnya udah ada bakat nyanyi, udah dikasih gift sama Tuhan suara bagus, tapi mungkin ada rasa insecure di dirinya, masih kurang pede sama apa yang dipunya. Sama aja, dulu aku juga awalnya juga kayak gitu, jadi ngerasain yang namanya belum bisa nyanyi dulu. Jadi semuanya itu kan butuh proses ya, semuanya juga butuh usaha keras juga. Jadi dulu memang aku berawal juga dari sama aja kayak teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu gitu bakatnya ini sebenarnya di mana. Nah, jadi kalau aku dulu pertamanya karena emang termotivasi sama lingkungan juga, karena lingkungan keluarga aku itu juga hobi nyanyi, emang ada di dunia seninya juga udah banyak gitu. Jadi karena ngelihat mereka, aku juga keinspirasi tuh gimana caranya biar bisa kayak mereka. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi start dari situ aku benar-benar usaha banget gimana caranya untuk bisa kayak mereka. Jadi awalnya sama aja, aku juga nggak bisa nyanyi, aku juga belum tahu aku ini pengennya kemana. Nah cuman karena emang udah ada niatan yang kuat dari diri aku, jadi aku coba-coba nih, udah mulai untuk minta ajarin nyanyi, udah mulai terjun juga ke dunia modeling. Jadi semuanya aku cobain. Aku cobain gambar, aku sempat coba les melukis dan lain-lain.
sampai akhirnya emang ketemu sama passion diri sendiri. Oh ternyata aku emang lebih passionnya ke nyanyi. Nah ketika udah ketemu sama passionnya, baru itu yang kita dalami gitu. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya jangan insecure lah sama apa yang kita punya ya. Jangan, dan menurut aku semua orang tuh bisa nyanyi. Semua orang, kita udah punya modal ya. Karena suara itu kan ada dari diri kita sendiri kan. Tinggal gimana caranya kita latihnya aja dengan cara yang benar. Karena memang nyanyi itu sebenarnya bisa dilatih. Semua suara tuh bagus. Nggak ada Tuhan ngasih suara yang jelek sebenarnya. Cuman caranya kita aja gimana ngelatihnya untuk jadi lebih bagus lagi. Gimana caranya buat kita lebih menginterpretasikan suara kita lagi gitu. Sebenarnya balik-balik lagi ke seberapa besar usaha kita buat mau belajar terus-menerus gitu. Dulu aku juga cuma otodidak aja, cuma diajarin sama mama sama papa. Nyanyi cuman modal karaokean. Dulu teknologi kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kita bisa belajar nyanyi dari mana aja, dari semua platform. Kita bisa streaming lagu sebanyak mungkin, kita bisa dengerin lagu sebanyak mungkin dari radio, dari digital platform lainnya gitu. Sekarang semuanya udah tersedia semuanya di internet. Kalau dulu memang sebenarnya usahanya memang lebih besar untuk belajar nyanyi karena mungkin yang memang punya uang atau gimana bisa les, bisa sewa guru profesional, tapi juga nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin nggak punya modal itu kan bisa belajar lewat karaoke. Kayak aku dulu, aku belajar nyanyi itu benar-benar dari nol, ajarin sama mama sama papa, belajar lewat karaoke, beli CD karaoke gitu kan, terus nyanyi terus tiap hari. Balik-balik lagi ya, memang ke usaha kita gitu. Selagi kita terus jangan sungkan-sungkan juga minta pendapat sama orang-orang di sekitar. Gitu, kalau misalnya aku mau nyanyi lagu ini, dengerin ya, menurut kamu aku kurang apa nih. Nah begitu kita dikasih masukan, kamu kurangnya di sini, jangan takut buat perbaikin gitu. Pokoknya semua masukan dari orang harus kita terima dan kita perbaikin, karena masukan dari orang-orang itu emang benar-benar penting banget untuk membangun diri kita sih, untuk jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau untuk sebagai profesi sebenarnya itu sebenarnya ngalir aja. Kalau untuk aku sendiri, aku mengawali semuanya itu dari lomba. Jadi aku 1 minggu itu mungkin bisa sampai 4-5 kali ikutan lomba nyanyi. Jangan pernah mikirin buat menang. Yang penting, kalau aku sih dari dulu ya selalu bermindset bahwa kita harus nampilin yang terbaik. Menang kalah itu cuma bonus. Jadi kalau misalnya emang kita udah dari diri kita udah menampilkan yang terbaik, kalau menurut aku itu udah sesuatu yang membanggakan dan itu udah bikin aku puas gitu. Karena menang kalah semua itu kan tergantung rezeki ya. Itu rezeki. Jadi menurut aku kalau misalnya emang ikutan lomba, jangan pernah nyerah, aku kalah terus nih, udahlah aku nggak mau lagi ikut lomba. Jangan. Justru kalian harus pacu diri kalian untuk ikutan terus-terusan, untuk terus berkompetisi, karena kompetisi itu juga penting loh untuk membangun mental. Kalau menurut aku, karena mental kita tuh diuji di situ. Kuat atau kitanya ngehadapin itu, ya gimana menang kalah di lomba aja kita nggak bisa menyikapinya dengan baik. Gimana nanti ke depannya kan? Karena persaingan di industri musik pun juga besar. Yang punya suara bagus kan bukan cuma kita, tapi gimana caranya diri kita ini loh yang harus benar-benar mentalnya kuat buat mau memperbaiki diri terus-menerus gitu. Jadi buat teman-teman semua yang emang pengen mengasah diri, terutama di dunia bidang nyanyi ya, jangan takut lah buat ikut-ikutan lomba terus, menang kalah semuanya kayak aku tadi bilang, itu semuanya tinggal bonus lah. Yang penting usaha dari diri kita sendiri. Aku tuh ikut lomba nyanyi itu benar-benar dari umur 6 atau 7 tahun, aku lupa. Dari aku SD sampai terakhir aku ikut lomba itu ya bintang radio RRI 2019. Sampai ke aku yang udah jadi
udah jadi nyanyi sebagai profesi pun aku masih ikutan lomba, aku masih ikutan bintang radio. Dan mungkin teman-teman yang di RRI juga semuanya tahu ya, aku ikutan bintang radio itu bukan cuma 1 kali doang. Jadi aku sempet ikut bintang radio sebelum 2019 tuh aku ikutan 2016, 2017 gitu. Dan jangan takut lah buat coba-coba terus, karena dengan kita coba terus kan kita juga tahu bisa koreksi diri kita. Oh, aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini. Dan jangan, ya aku tadi bilang, jangan takut buat dengerin pendapat orang lain dan memperbaiki diri sendiri. Dan emang mengakui, oh iya ya, ternyata aku emang kurangnya di sini gitu. Dan itu bagus banget untuk memperbaiki diri gitu. Apalagi ya? Aku bingung nih. Kak Resti? Ya, aduh. Kira-kira apa lagi nih, Kak? Bukan, kamu bilang bingung, aku malah mengikuti banget. Oh begitu caranya untuk jadi seorang penyanyi. Siapa tahu bisa dia jadi penyanyi juga dong. Maunya ya. Tapi tadi udah keren banget Kak, udah singkat padat jelas banget gitu, step by step. Ternyata memang kita harus pede juga. Dan seorang Kak Sahara ini juga justru pernah coba melukis katanya dulu ya, untuk mencari passion dan jati diri ya Kak ya. Iya, sebenarnya kan karena masih anak kecil kan kita masih belum tahu ya kan. Iya, aku kiranya passionnya kemana ini. Namanya anak kecil kan semuanya pengen dicoba. Apa yang dilihat itu yang pengen dicoba. Akhirnya emang ketemu sendiri, ternyata oh passion aku, hati aku ternyata lebihnya milihnya ke sini gitu. Jadi mungkin ada pendengar yang mungkin usianya masih kecil, mungkin masih remaja gitu yang dengerin kelas ini. Juga jangan takut cobain apa aja, nanti bakal ketemu sendiri kok passionnya kemana. Bener, jadi intinya jangan takut mencoba, semuanya boleh. Tadi kan Kak Sarah sudah modeling dicoba, melukis dicoba gitu kan. Ternyata nyanyi. Presenter juga aku pernah coba. Presenter pernah, jangan Kak, ntar aku tergusur. Kakak acting itu aku juga pernah. Acting pernah juga, wah luar biasa nih ya. Jadi intinya jangan takut mencoba sampai ketemu passionnya di mana ya. Oke, ini keren banget dari Kak Sahara nih. Dan kita yakin banget pasti banyak yang mau bertanya-tanya gitu untuk sesi selanjutnya. Jadi boleh banget nanti ya teman-teman semua boleh telepon di 369977 atau bisa juga WhatsApp kita di 087899650916 ya. Nah, kalau dari tadi juga langsung menyaksikan di YouTube channel kita, Kak tadi ada video klip loh waktu Kak Sahara itu tampil di babak nasional ya, di tingkat nasional bintang radio 2019. Jadi mungkin makin menginspirasi juga nih ya untuk yang juga nonton di YouTube nanti. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Sarah ya untuk sesi selanjutnya ya. Oke, untuk pendengar juga jangan kemana-mana, tetap di rumah aja belajar di kelas inspirasi di rumah juga pastinya di program spesial RRI. Untuk sesi selanjutnya yang mau tanya-tanya sama Kak Sahara boleh banget ya. Silakan nanti telepon di 369977 atau WhatsApp kita di 0878 99650916. Nanti bakal balik lagi ya, tapi setelah yang ini dulu. Waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI, Radio Tanggap Bencana. Tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona
saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan masih ya belajar di RRI edisi spesial banget kelas inspirasi untuk hari ini. Nah, yang spesial banget loh karena dibilang tadi ya inspirator kita tuh cantik dan berbakat gitu ya. Udah kemana-mana nyanyinya gitu, bahkan sudah ke tingkat nasional gitu kan. Bahkan juga sempat collab juga ini sama musisi papan atas Indonesia, Kakak Sahara. Halo, aduh, enak banget sih kalau ngobrol sama Kak Sahara tuh enak, powerful ya orangnya. Iya, jadi powerful banget gitu kan. Jadi bawaannya ceria banget gitu loh. Walaupun sekarang di tengah pandemi gitu kan. Harus tetap ceria ya Kak ya. Kan suaranya bagus banget. Pasti benar-benar menjaga suara nih Kakak Sahara ini ya. Ini juga ada yang nanya nih soalnya nih di ini ada chat di YouTube kita juga ada gitu. Oh, bahkan ada yang bilang nyanyi dikit dong Sahara. Loh, si Hari ya yang minta katanya nyanyi dikit dong Sahara. Terus ada lagi sebenarnya pertanyaan keduanya ada, tapi nanti ya. Ini challenge dulu. Challenge dari pendengar kita. Nyanyi dikit. Lagu apa ya? Ada lagu Corona gitu kan katanya ya? Oh, mau dengerin lagu Corona boleh. Dia punya lagu Corona kan? Iya kan Kak Sahara punya lagu Corona ya? Boleh dong nyanyi sedikit nih permintaan dari si Hari. Ini lagu Corona yang kerjasama sama Dinas Kebudayaan kita. Jadi ini pakai bahasa Palembang. Bahasa Palembang, nggak apa-apa. Jadi yang di luar Palembang, oh gitu, keren ya. Boleh Kak Sahara. Ini juga iramanya Melayu loh Kak. Melayu, nggak apa-apa. Kebetulan aku juga suka lagu Melayu. Kita coba nyanyi ya. Boleh. Corona, virus berbahaya, telah melanda dunia sampai ke negeri kita. Kesehatan kunci paling utama, jaga jaraklah kita, make masker jangan lupa. Keren banget ye. Ya ampun, cengkokannya itu khas banget ya pokoknya. Aduh, coba deh aku bikin vibra-vibraan aku sendiri.
Keren banget. Gimana Hari, keren ya. Challenge-nya Hari minta kasarannya dikit udah tuh. Tuh bahkan yang terbaru. Pas banget. Ini pinter banget sih operator kita ya. Itu langsung keluar tuh klipnya Kak Sahara lagu Corona tuh di YouTube. Di YouTube kita. Pinter ya operator kita ya Kakak Agung ya. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, katanya kenapa kalau nyanyi itu susah pas nada akhir, selalu false? Itu gimana sih untuk yang pemula? Gitu deh. Oh. Gimana Kak? Sebenarnya balik lagi kayak tips yang tadi ya Kak. Banyak-banyak latihan, banyak-banyak dengerin lagu, banyak-banyak latihan dari karaoke juga bisa. Terus juga sekarang kan di YouTube juga banyak tuh orang-orang vokal-vokal coach yang share tentang ilmu-ilmu menyanyi, tentang teknik-teknik nyanyi. Jadi itu semuanya udah mudah banget ya. Terus jadi buat kalau pertanyaannya sebenarnya balik lagi ke latihannya. Itu gimana caranya kita bisa mengontrol nada. Semuanya itu sebenarnya udah ada di YouTube semuanya Kak. Jadi semua sekarang udah bisa belajar lewat dimanapun gitu. Jadi sebenarnya ya itu rajin-rajin latihan aja sih, perbanyak mendengarkan lagu-lagu. Oke, rajin latihan. Tapi malah justru enak banget sekarang kan bisa yang nggak perlu ke tempat les banget kayak kata Kak Sahara ya. Jadi dari browsing dapat gitu. Lewat internet. Kalau dulu kan susah ya. Sekarang semuanya udah ada di internet. Jadi sangat-sangat gampang lah kalau buat belajar nyanyi. Kalau untuk sekarang sih tuh gampang tinggal banget. niatnya aja. Tinggal niatnya aja ya. Pasti banyak banget yang pengen jadi kakak Sahara nih, professional singer lah ya sudah ya. Kayak sudah ada WhatsApp nih di 087899650916 ya, dari Putri katanya di Seruduk Putih. Pengen nanya, iya katanya tips suara kakak keren, bersih dan jernih banget seperti apa. Terus lagu Melayunya keren banget, cengkokannya gimana sih bikin cengkok biar nggak kedengaran kita bikin sendiri? Bikin sendiri gimana ya maksudnya? Kita bikin sendiri. Ya udah, tipsnya dulu Kak. Seperti apa nih biar suaranya keren, jernih banget? Sebenarnya tipikal suara orang kan beda-beda ya tipenya. Jadi ada yang emang suaranya clean gitu, maksudnya apa ya? Kayak suaranya tuh kayak jelas, bersih banget. Ada yang emang suaranya serak gitu. Sebenarnya balik lagi kalau tentang suara itu balik lagi ke tipe suaranya. Cuman kalau misalnya tanya teknik sih itu beda lagi. Tapi kalau misalnya tentang suara, kalau yang tadi dibilang gimana suaranya biar kedengaran kayak bersih dan lain-lain, saya mau udah tipe suaranya aja sih Kak. Jadi tiap orang kan beda-beda punya timbre suaranya gitu. Oke, berarti kalau suara Kak Sahara ini memang jernih dan bersih, emang bawaan lahir ya kayaknya ya. Iya. Tipsnya mungkin ke makanan apa yang harus dihindari atau mungkin baiknya makan ini, mungkin gitu juga nih Kak dari Putri. Kalau makanan sebenarnya sih aku jujur aja sih kayak aku nggak terlalu bukan tipikal orang yang terlalu menjaga banget makanannya kayak gimana. Cuman emang jangan berlebihan aja karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Kalau aku sih masih makan gorengan, masih makan makanan yang pedas, cuman emang jangan terlalu berlebihan aja. Oke. Kalau dalam hitungan yang benar ya sih nggak apa-apa, nggak masalah kalau menurut aku ya. Oke, jadi bukan berarti dipantang banget nggak juga ya, cuman jangan berlebihan tetap aja. masih bisa makan tuh kalau menurut aku, asal jangan berlebihan aja. Oke, itu loh Putri ya. Terus tadi tuh cengkok Melayu gimana biar nggak kedengeran dibikin-bikin? Agak bingung pengertian dibikin-bikin gimana ya Putri? Gimana Kak? Mungkin cara membuat cengkokannya gitu yang pas banget kayak Kak Sahara tadi. Cengkok, aduh aku juga bingung nih menjelaskannya karena balik-balik lagi masih juga kelatihan seberapa keras kita latihannya gitu. Banyak-banyak dengerin lagu Melayu. Mungkin untuk belajar cengkok sih lebih ke coba untuk di breakdown gitu loh cengkoknya, maksudnya dipisah-pisah gitu, misalnya virus berbahaya, coba pakai tempo yang pelan dulu. Ya pelan, cobain sampai emang ketemu sama selanya, baru diikutin tempo yang sebenarnya gitu. Jadi diikutin satu-satu tuh turun naiknya cengkok itu, tapi pelan-pelan aja, dikit-dikit aja dulu. Terus kalau udah satu-satuannya udah benar, baru digabungin dan dengan tempo yang sesuai sama lagunya.
Kalau aku sih kayak gitu Kak, waktu pertama kali belajar cengkok Melayu. Oke, jadi pelan-pelan dulu gitu ya. Pelan-pelan dulu. Kak, contohin dong katanya. Beneran ini ikutan kelas banget kayaknya sama kamu ya. Contohin yang pelan dulu gimana katanya. Pasti Putri di rumah ikutan juga ya pasti ya. Depan kaca jangan-jangan nih ikutannya. Contohin yang pelan dulu gimana katanya. Mana ya? Bentar. Oke. Virus berbahaya nih. Yo. Jadi kayak pelan-pelan dulu. Yo. Sampai kalau misalnya emang nadanya udah bener, terus coba dicepetin lagi temponya. Yo. Sampai emang udah benar-benar lancar, baru dicobain deh lagunya. Itu. Oh, begitu. Jadi si cengkoknya di breakdown dulu, dipisah-pisah dulu, dicobain nadanya satu-satu, naik turunnya. Kalau dirasa udah pas, baru digabungin. Setelah digabungin, kalau udah lancar, baru ke tempo yang memang sesuai sama lagunya. Gitu. Tuh udah dicontohin bahkan tadi ya. Pelan-pelan dulu cengkoknya ya Putri ya. Jangan langsung menantang yang kayak cengkokan yang mungkin langsung cus gitu ya kayak. Oke, Putri gimana ya? Oke, terima kasih Kak Sahara cantik, katanya good luck aja. Aku lihat dari YouTube nih katanya gitu. Oke, terima kasih ya. Ada yang masuk lagi ya. Selamat siang katanya Kak. Perkenalkan aku April yang ada di Jakabaring. Hai April. Oke, mau nanya nih Kak, aku sebenarnya niat banget juga untuk jadi seorang professional singer, tapi nggak sampai jalannya ke sana kayaknya ya. Pertanyaannya, gimana kalau kita nyanyi terus ujung-ujungnya ada sedikit meleset gitu, misalnya nadanya nggak ketarik atau suaranya jadi false. Caranya gimana biar nutupin rasa malu? Gimana? Pernah nggak Kak Sahara? Pernah juga ya? Manusiawi kalau itu sih. Jadi gimana dong Kak? Beyonce aja masih ada false-nya. Iya, bener. Sekelas Beyonce padahal ya Kak. Jangan malu sih kalau misalnya emang salah, ya udah pede aja kalau menurut aku ya, karena kalau misalnya kita salah, kita down, itu bakal ngerusak mood kita sepanjang lagu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya emang ada salah ya udah gitu, tetap lanjutin lagunya, tetap lanjutin nyanyi dan tetap dengan pede gitu. Ya lagian itu juga udah terjadi kan. Nah tinggal gimana ke depannya yang salah kita benerin. Oke. Jangan sampai kadang-kadang karena terlalu mikirin yang tadi jadi salah lagi yang baru gitu ya Kak ya. Karena takut-takut sendiri kan. Kalau emang udah salah ya udah. Untuk sesaat dilupain dulu sampai lagunya selesai. Nah, kedepannya baru dibenerin lagi. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya dari April. Kendalanya juga Kak, aku kan gak cantik-cantik banget, gak kayak Kakak Sahara nih katanya ya. Dia tahu Kak Sahara cantik soalnya ya. Oke, gimana sih Kak? Emang penting banget ya untuk memoles penampilan kita biar biasa jadi professional singer yang emang tampangnya juga oke plus suara yang keren. Penampilan Kak? Penampilan kalau misalnya untuk jadi profesional singer emang penampilan itu juga penting. Tapi bukan berarti bukan tentang wajah juga sih sebenarnya. Kalau menurut aku penampilan itu ya gimana cara kita berpakaian, gimana cara kita mungkin make upnya juga harus rapi gitu. Pakaiannya juga harus sesuai dengan acara gitu sih. Kalau tentang fisik sebenarnya nggak terlalu sih. Atau juga kayak sekelas saya Del aja badannya gendut Iya, bisa jadi benar. penyanyi gitu. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau tentang fisik sih enggak, tapi memang mungkin tentang cara pembawaan kita, attitude kita, cara berpakaian, cara performance ya, penampilannya untuk nunjukin ke orangnya sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah, itu dia gitu. Memang performance penting, tapi bukan berarti aku insecure nih sama muka aku kayaknya nggak bisa jadi penyanyi, enggak juga. Oke, jadi percaya diri juga intinya gitu ya Kak ya, penting percaya diri juga. Iya, balik lagi ke diri kita. Gimana cara kita membawa diri kita sih?
Gitu April, udah kejawab ya. Ini WhatsApp-nya banyak masuk lagi, kayaknya banyak banget yang pengen jadi seorang penyanyi profesional nih. Boleh. Oke, iya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Katanya perkenalkan aku Nurul yang ada di Kenten. Oh sebelumnya mohon maaf lahir batin Kak Sahara dan keluarga Mohon ya. maaf saya batin juga buat Nurul. Oke, itu mau nanya nih Kak, katanya kalau ikutan event-event nasional kayak ajang pencarian bakat kayak yang pernah diikuti sama Kak Sarah terus Kakak jadi menang gitu kan ya. Itu persiapan seperti apa sih sebelumnya? Karena kadang-kadang persiapannya sudah oke, pas di atas panggung jadi grogi, salah deh, padahal pas prepare keren banget. Sering ya kayak gini. Prepare-nya keren, di atas panggung aduh, kok malah kalau orang Palembang bilang mingsil gitu. Gimana nih Kak? Kalau dari segi persiapan yang pastinya kalau untuk nasional kan kita juga nggak bisa main-main ya, karena kan tingkatnya udah nasional. Yang jelas kalau aku kemarin waktu untuk bintang radio itu emang setiap hari itu pasti latihan dan di setiap harinya tuh pasti latihan kalau pagi dan sore gitu. Biasanya jadi sehari itu bisa latihan 2 kali sampai 3 kali gitu, dan itu setiap hari. Karena kan persiapannya kalau untuk nasional pasti harus mateng gitu, dan semua materi juga harus dikuasain kalau untuk bintang radio kemarin. Dan kalau misalnya kita udah ngerasa prepare-nya kita udah bagus banget nih, terus kenapa sih giliran di atas panggung kok nggak kayak yang waktu kita latihan? Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita ya. Kalau aku kayak yang pas pertama aku sampaikan tadi, aku bener-bener nggak sebenarnya kalau berharap menang, sebenarnya semua orang yang ikut lomba juga pasti berharap menang. Cuman kalau aku emang bener-bener nggak terlalu pengen menang, cuman nggak terlalu berharap gitu. Karena lebih baik kalau menurut aku untuk mindset ya, lebih baik kita mindsetnya diubah untuk jadi yang penting aku harus nampilin yang terbaik. Karena begitu kita punya mindset kita harus nampilin yang terbaik, itu tuh bakal beda banget sama mindset kita yang pokoknya aku harus menang, pokoknya aku harus juara gitu. Karena begitu kita mindsetnya udah yang penting aku ngelakuin yang terbaik, itu benar-benar kita bakal ngerasain beban yang ada di kepala kita semuanya keangkat gitu. Karena kita benar-benar ngelakuinnya nothing tulus aja, benar-benar ikhlas. Yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik, menang kalah. Mereka ya aku bilang menang kalah itu bonus gitu. Oke, jadi justru semakin bertarget semakin grogi ya kayak. Itu jangan ditargetin banget. Gitu. Karena target juga kan nanti takutnya kan apa yang kita ekspektasiin gak sesuai sama keinginan kitanya jadi kecewa kan. Betul. Beda kalau misalnya kita yang penting aku udah ngelakuin yang terbaik, ini yang semaksimal yang udah aku bisa kasih. Ya udah, hasilnya seperti apa? Ya udah, yang penting menurut kita itu udah yang terbaik yang bisa kita kasih gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi semakin terbebani malah semakin ya mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan gitu justru ya Kak Sahara ya. Oke, ini sedikit mirip dengan pertanyaan yang satu ini, ada Reni. Halo buat Reni. Hai Reni. Ya, Reni mau nanya nih Kak, katanya menghilangkan demam panggung itu gimana Kak? Karena dari kadang-kadang baru naik tangga aja udah gemeteran gitu. Iya ya. Menghilangkan demam panggung sebenarnya setiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri. Tinggal kitanya aja cari dari dirinya kita, emang benar-benar cari banget tuh gimana cara ngatasin diri kita biar nggak demam panggung. Kalau aku tuh biasanya gerak-gerakin tangan, loncat-loncat, terus warawiri kanan kiri gitu. Itu sebelum naik panggung ya Kak ya, tapi ya? Iya, itu sebelum ke panggung. Nah, ada juga yang beda, ada yang harus naik turun tangga dulu gitu. Ada yang teriak-teriak dulu. Jadi tiap orang tuh sebenarnya cara untuk hilangin rasa grogi, rasa demam panggung itu beda-beda. Ya tinggal dari kitanya sendiri yang cari gimana sih cara terbaik untuk diri kita untuk ngilangin itu. Oke, jadi ingat kalau kompetisi bintang radio banyak loh kayak gitu. Sebelum naik panggung kan ada yang nyanyi teriak-teriak di pojokan dulu gitu misalnya. Iya, benar. Jadi begitu kalau
udah ketemu sama di Bintang Radio tuh semuanya tuh beda-beda orang-orang gimana cara naklukin rasa demam panggungnya mereka. Oke. Jadi gitu ya. Jadi punya cara tersendiri. Kalau Kak Sahara sendiri tadi yang kayak mondar-mandir dulu katanya gitu ya. Oke. Nah, gitu tadi ya. Udah kejawab nih Reni ya. Ada lagi yang masuk ternyata ya pertanyaan di WhatsApp kita ya. Oke. Assalamualaikum Kak katanya. Aku Tia di Veteran gitu. Halo, Terus Tia. oke, mau nanya. Oh, sedikit personal pertanyaannya gitu ya. Kakak kemarin ikutan kompetisi keren banget terus masuk jadi personil dari penyanyi. Oh, Badai disebutin lagi. Iya, Badai katanya ya. Ceritain dong Kak. Dia kok gak tahu banget sama kamu? Jadi mungkin sedikit memotivasi yang lain juga. Dibilang kan seperti yang udah Resi bilang juga, gabung juga sama penyanyi, musisi Pepantasan Indonesia. Ternyata Kak Sahar tuh ikutan gabung di sana, collab juga di sana ya. Ternyata yang nanyain gitu loh, disebutin namanya Badai. Oke, Badai and his female ya Kak, kalau nggak salah. Nah, ceritain step by step seperti apa seperti itu. Jadi kita bisa terinspirasi juga untuk nggak malu-malu untuk ikutan ajang sebesar itu sekalipun katanya. Ini cerita awalnya kenapa bisa gabung ya. Jadi awalnya sebenarnya Badai The Piano Man atau yang kita tahu tuh Badai X Krispati. Jadi dia ada bikin lagu yang dia bikin emang sengaja untuk duet lagunya. Terus dia di Instagram, balik lagi ya, the power of social media. Jadi di Instagram dia buka audisi online. Dia cari penyanyi cewek buat cover lagu yang dia ciptain itu selama pokoknya satu ref itu di cover dan dimasukin di post ke Instagram dan tag ke dia untuk ikutan audisi itu. Jadi aku begitu tahu kalau misalnya Badai buka audisi itu ya emang dari dulu emang kayak papa pun juga itu benar-benar pendengar lagu-lagunya Krispati dan keluarga aku emang suka banget sama Krispati kan. Jadi emang begitu dia adain audisi tuh aku emang excited banget sampai aku minta tolong sama temen aku, tolong dong bantuin buat cover gini. Terus akhirnya emang dengan niat sih waktu itu bikin covernya, terus aku cover. Tapi sebenarnya aku juga nggak terlalu berharap banget karena ya sosial media itu kan luas banget ya Kak. Bukan cuman kita doang yang bisa nyanyi. Semua orang di Instagram ternyata juga suka cover lagu dan lain-lain. Jadi emang benar-benar gak terlalu berharap. Dan ternyata begitu aku post, cepet banget sih emang responnya dari si Bang Badainya gitu. Aku langsung di komen, langsung di repost dan langsung di fallback sama Badai waktu itu. Jadi itu udah senang banget. Tapi pada saat itu emang udah digituin aja tuh sama seorang Badai, udah bahagia banget emang. Cuman masih emang benar-benar nggak terlalu berekspektasi akan kepilih. Nah ternyata setelah mungkin 2 atau 3 minggu dari itu aku dikontak sama Badai gitu. Kamu kepilih, kamu satu dari 4 orang yang kepilih untuk jadi kandidat untuk nyanyiin lagu duet ini gitu. Akhirnya aku diundang sama Badai ke Jakarta untuk ikutan workshop sekaligus langsung recording buat cobain lagu duetnya. Disitulah awalnya aku akhirnya gabung jadi Badai and his female stars. Dan insya Allah sih sebenarnya ini bocoran ya, sebenarnya aku harusnya bulan 4 kemarin udah mulai start project nih sama Badai, cuman karena berhubung lagi ada pandemi, ya mau nggak mau proyeknya harus tunda diundur dulu ya. Oke, tapi kan diundur ditunda nanti mudah-mudahan ketika semua sudah baik-baik aja bisa kembali ya. Indah pada waktunya. Amin. Itu dia ya. Oke, ini keren banget nih ya. Kemudian juga ada pertanyaan lagi masuk gitu ya dari Suci. Halo Suci. Iya, ini ada Suci di Kalidoni. Katanya sukses aja buat Kak Sahara. Aku ngikutin terus kok perkembangannya Kak Sahara Dristi. Dia bilang gitu ya. Oke, terus nih ada lagi nih dari Mita. Halo buat Mita. Hai, katanya Kak Sahara cantik banget gitu ya. Oh iya.
ya, memang cantik bawaan lahir. Oke, terus lagi. Oh, ini pertanyaan selanjutnya dari Alif. Ini cowok nih yang nanya akhirnya ya, sekian banyak. Oke, aku Alif di mata merah Kak. Artinya apa kita boleh bermimpi atau jangan mimpi ketinggian? Oh, boleh nggak sih bermimpi? Boleh dong ya Kak. Mimpi tinggi-tinggi juga boleh. Oke, jadi nggak apa-apa ya mimpi. Dengan mimpi sebenarnya. Aku jadi ingat ada quote yang aku suka banget. Apa tuh Kak? Quote-nya, you will become exactly what you think about yourself. Jadi kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya emang kita berpikir aku bisa nih kayak gini, nggak ada yang nggak mungkin. Siapa tahu emang karena kita berpikir kayak gitu, usaha kita juga diiringi dengan usaha dari diri kita, nggak ada yang nggak mungkin itu bakal tercapai. Oke, jadi jangan berhenti bermimpi juga ya Kak? Jangan artinya? berhenti. Oke. Dengan mimpi juga gratis kan? Kalau mimpi bayar susah ya, banyak banget kita mau bayar tiap hari. Oke, jadi gitu Alif. Iya deh. Nah, ini kayak yang tadi sebenarnya sudah dijawab juga ya, bagaimana memupuk rasa percaya diri, ngerasa nggak pede sama suara walaupun orang bilang bagus. Gitu. Oh, gitu. Kadang-kadang ya yang denger bagus suara, cuman kita nggak pede untuk mengasah potensi. Nah, seperti itu gimana Kak? Kalau kasus-kasus yang itu banyak banget gitu. Even ke keluarga aku sendiri juga banyak banget yang suaranya bagus, tapi emang dari dirinya nggak pede. Sebenarnya kalau udah dikasih bakat kayak gitu, nggak ada alasan buat kita untuk nggak pede gitu. Harusnya semakin diasah, karena percaya deh buat kalian nih yang suaranya emang bagus gitu ya, kalian nggak pede, kalian bakal rugi banget. Kalian harus benar-benar manfaatkan apa yang udah Tuhan kasih buat kalian. Karena aku sendiri ngerasain, maksudnya alhamdulillah dikasih bakat sama Allah suara yang kayak gini. Sekarang bisa jadi profesi, bisa mendatangkan uang. Ya alhamdulillah banget gitu. Banyak orang yang susah banget kan untuk cari duit. Kita cuma modal suara doang udah dapat duit. Benar. Gitu. Jadi jangan ini deh, jangan nggak pede deh, harus benar-benar percaya diri banget. Karena banyak keuntungan dari kita percaya diri itu. Oke, harus percaya diri intinya ya. Iya. Nah ini nih ada juga nih dari Nirina. Halo buat Nirina. Oh jauh ya Nirina, seputaran Prabu Mulih katanya Kak. Wah Nirina ya. Oke, kendala gini Kak, kadang-kadang kans atau peluangnya nggak ada. Kita mungkin punya modal, tapi peluang untuk menunjukkan bakatnya nggak ada karena kita dari daerah. Tapi banyak juga kan yang daerah yang bisa ya Kak ya. Bisa. Jadi dari Prabu Muli. Kan ada ya, kita dari Prabu Muli juga ya bintang kita kan. Liga Dangdut. Jadi typo aku ngomongnya. Bener kan Prabu Muli ya. Dari Prabu Muli. Tuh kan. Jadi jangan merasa akan aku dari daerah gitu ya. Bisa datang dari mana aja. Sekarang apalagi sosial media tuh udah sangat-sangat luas. YouTube ada, Instagram ada. Siapa tahu kan waktu kita misalnya lagi share video kita nyanyi apa atau apapun, ada produser yang lihat, ngelirik, bisa aja tuh jadi jalan kita untuk lebih dilihat sama orang banyak. Gitu. Makanya jangan sudah sedih duluan. Semangat dong ya. Walaupun mungkin ngerasa aduh dari daerah, ya nggak apa-apa. Banyak juga kok penyanyi kita yang muncul dari daerah ya Kak ya. Iya dong. Intinya semangat aja ya. Oke, bener nggak Kak kalau nggak pakai modal bisa ngetop tuh pertanyaannya? Bisa kok. Iya, nggak harus pakai modal duit maksudnya gitu kan? Semuanya butuh modal sebenarnya ya. Cuman ada juga yang event terkenal di Instagram modalnya juga harus ada modal kuota dong. Iya, bener sih. Iya dong. Tapi ya pinter-pinter kita aja sih cari peluangnya kayak gimana. Sekarang Instagram ada, YouTube ada, semuanya bisa. Iya, jadi gitu deh, nggak apa-apa lah, explore terus aja ya gitu ya, terus jangan takut bermimpi tuh kayak pertanyaan Alif, salah nggak bermimpi nggak apa-apa, jangan takut bermimpi ya. Nah gitu, kalaupun ketinggian mimpinya boleh ya Kak tuh kata Alif tadi. Nggak apa-apa lah, yang penting kan kalau misalnya jatuh paling nggak ya nggak jatuh-jatuh banget.
Gitu ya. Oke deh. Ini seru banget ya kayak ngobrol sama Kak Sahara ini, kalau mau diikutin pertanyaan bisa sampai jam 12 nonstop nih kayaknya Kak. Ini ketahuan banyak banget yang pengen jadi seorang professional singer kayak Kak Sahara Dristi sebenarnya ya. Tapi tadi ada beberapa kendala yang katanya dari daerah, yang katanya kurang percaya diri gitu kan, yang takut bermimpi. Tapi udah denger inspirasi dari Kak Sahara, mudah-mudahan bisa menepis yang negatif-negatif ya Kak ya. Iya, harus bangkit dan harus tunjukkan yang terbaik deh. Oke, Kak Sahara ini sudah hampir ending ceritanya nih. Apa sih mungkin ada sedikit pesan juga gitu yang akan disampaikan ke pendengar kita ini seperti apa biar mereka makin pede pastinya berani eksplor kemampuan mereka nih. Silakan Kak Sahara. Masih sama aja kayak tadi, jangan takut buat mengeksplor diri sendiri, jangan terlalu nggak pede. Kita harus benar-benar confident sama diri kita. Apalagi kalau misalnya memang udah tahu nih kita udah punya bakat, jangan takut banget buat eksplor diri kita, untuk terus berusaha memperbaiki diri, yang pastinya terima masukan orang lain, terus juga ya berusaha lah ya, karena balik-balik lagi itu ke diri kita. Baik bagusnya diri kita ya diri kita sendiri yang tentuin, dan apa ya, dan jangan lupa juga kalau misalnya sehebat apapun kita itu juga attitude yang paling pertama. Jangan sampai lupa tentang hal itu. Jangan karena wah aku hebat, aku udah gini, aku udah kayak gini, jadinya kita sombong, jadi lupa sama orang-orang yang udah support kita. Jangan juga sampai kayak gitu. Jadi ya itu sih, tentang diri kita sendiri, seberapa besar usaha, niat, dan attitude juga. Oke, attitude penting banget ya Kak pasti ya. Attitude penting banget. Oke deh, gitu dong. Jadi kayak Kak Sahara nih walaupun sudah terkenal gitu kan di mana-mana, tapi tetap aja low profile ya. Tetap bisa ngontaknya dengan Kak Sahara, bisa-bisa. Kata enak banget nih sama Kak Sahara ini ya. Iya. Nggak buat RRI. Asik ya. Hari ini sudah seru-seruan banget di kelas inspirasi, dapat inspirasi penuh banget dari Kakak Sahara Dristi ya, yang merupakan professional singer kita nih. Iya, jadi intinya kita harus pede, harus bahagia juga gitu ya Kak ya. Iya. Dengan apa yang kita jalani. Apapun rintangannya kita harus tetap bahagia pokoknya. Harus bahagia Kak. Aku ingat sesuatu loh Kak. Jadi ingat apa nih? Jadi ingat lagunya Kakak gitu loh ya. Lagunya Kak Sahara ketika iya kan harus bahagia kan kemarin kan lagunya. Iya deh. Kayaknya. Janjiin sedikit dong Kak lagu harus bahagianya Cie. Biar makin semangat yang denger gitu kan ya. Boleh dong. Ini buat teman-teman semua, semangat ya, dan harus tetap bahagia. Apapun yang terjadi pokoknya harus bahagia deh pokoknya. Oke, mungkin refnya aja bisa sedikit deh Kak. Oke. Baru putus, baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren tak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Yeay. Keren banget Kakak Sahara Dristi. Wih, suaranya khas ya. Dari kemarin sampai sekarang gitu kan. Oke, ini terima kasih banyak ya Kakak Sahara Dristi di tengah aktivitas sekarang. Lagi kerja kan sekarang ya, tapi kita gangguin waktunya. Keren banget kan bisa beri waktu kerja, nyanyi gitu kan, semuanya lancar, luncur deh Kak Sahara Dristi ini ya. Oke, sukses buat Kak Sahara, makasih udah kasih inspirasi untuk pendengar kita. Sukses ya Kak. Oke, bye-bye Kakak Sahara Dristi. Oke, itu dia tadi mendengar, kita udah ngobrol 1 jam ke belakang yang lebih kurang, sudah dapat inspirasi banyak banget. WhatsApp juga ada banyak banget yang masuk, terima kasih dan mohon maaf banget untuk beberapa yang gak biasa dibaca ya gitu kan. Dari siapa nih, dari Mira, terus juga ada dari Sari juga terima kasih. Ini juga dari Intan, ada Selvia juga terima kasih. Maaf juga buat Nabila, gak sempat kebaca nih kayaknya ya, karena waktu kita yang mepet banget pastinya. Tapi pasti sudah dapat inspirasi keren banget dari seorang Sahara Dristi yang merupakan
professional singer gitu kan ya. Mudah-mudahan juga kamu yang punya cita-cita pengennya ke sana sudah semakin termotivasi lagi, semakin terinspirasi gitu kan. Kalau pengen terus dapat inspirasi, makanya terus dengerin program Kelas Inspirasi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pastinya ya di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. And finally, saya Resti Chandra juga harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan seperti biasa dong pasti ya, jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti hinjauan pemerintah. Resti Chandra pamit dan kita akan gabung ke Pro 3 RRI selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga terus ikuti program spesial kita belajar di RRI spesial untuk Kelas Inspirasi selanjutnya. Bye. Kentongan. Hadapilah